A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Um, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Saya Muhammad Qawi Afila dari kelas MBSD kelas karyawan ingin menjelaskan tentang konsep amanah untuk ujian tengah semester. Yang pertama adalah yang akan saya jelaskan di video ini adalah makna amanah, perintah amanah, konsep amanah, urgensi amanah, penyimpangan perilaku amanah, ciri muslim dalam menjaga amanah, hikmah perilaku amanah, implementasi amanah bagi pelajar dan pekerja. Pertama, kita harus memahami makna amanah. Kata amanah artinya bisa dipercaya. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yakni amuna ya'munu amanatan. Amanah adalah sifat seseorang yang mampu menjaga dengan sebaik mungkin kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa dipercaya oleh orang-orang atau suatu komunitas di sekitarnya. Dalam Bapak Quraisy Shihab berpendapat bahwa amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan pada seseorang untuk dijalankan dengan baik serta dipelihara sebaik mungkin. Dalam proses menjaga amanah, orang-orang yang mendapatkan amanah juga harus menghindari segala kemungkinan bahwa suatu saat ia akan menyia-nyiakan amanah tersebut, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang perintah amanah, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Perintah ini tertera pada Quran surat Al-Anfal ayat 27. Perintah amanah juga telah disampaikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis ini tertera dalam hadis riwayat Ahmad. Konsep amanah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya, sesama manusia, dan diri sendiri. Urgensi amanah, yang pertama adalah sikap amanah harus dimiliki dan diupayakan serta dilatihkan setiap waktu agar sifat itu betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita. Yani kesimpulannya adalah sikap amanah ini hanya akan ada pada diri dalam seseorang ketika ia menanamkannya serta melatihnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, dan kita terbiasa dengan sikap amanah ini. Orang amanah adalah orang yang apabila diberikan tugas untuk diselesaikan, ia bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dengan baik dan maksimal. Jadi orang yang amanah ketika dia diberikan misalkan oleh bosnya untuk menyelesaikan tugas kantornya, kemudian ia menyelesaikannya dengan sangat baik dan maksimal, dan itu salah satu tanggung jawab yang bisa kita lakukan di lingkungan perusahaan. Yang ketiga adalah sebab yang bersangkutan menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, entah baik ataupun tidak, pasti akan berdampak kembali kepada dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikap amanah. Manfaatnya tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi anggota keluarga dan masyarakatnya. Jadi jelas ya bahwa sikap amanah ini akan berdampak tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi
dampak positifnya ini bisa terasa sekali kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, teman, dan lain-lain. Kemudian kita akan ada beberapa penyimpangan-penyimpangan amanah, yaitu seperti yang pertama, mementingkan diri sendiri. Jadi kita diperintahkan untuk tidak boleh mementingkan diri sendiri ketika contohnya kita mendapati bahwa anggota keluarga kita ataupun tetangga kita yang sedang kelaparan. Bahkan ada hadisnya seperti yang Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim bisa tidur sampai tidaklah seorang Muslim terlelap tidur sedangkan tetangganya sedang kelaparan. Yang kedua adalah menyesatkan orang lain. Nah, ini sungguh dampaknya sangat besar ya jika kita menyesatkan orang lain, dan orang lain yang kita sesatkan pun bisa memberikan dampak kepada yang lainnya, dan ini sangat berbahaya ya. Yang ketiga adalah berbuat zalim kepada orang lain. Nah, dalam sirah nabawiyah yang kita tahu bahwa banyak sekali nabi-nabi yang dihadapkan oleh raja-raja yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Nah, sikap zalim ini nantinya akan berbalik kepada orang yang menzaliminya itu, kepada orang yang menzalimi, kepada orang yang menzalimi. Nah, yang keempat adalah membuat kerusakan di masyarakat. Mungkin contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, itu memang dampaknya akan sangat besar nantinya, atau bisa jadi bahkan membuat kebanjiran yang merugikan orang lain. Kemudian ciri-ciri Muslim dalam menjaga amanah yang pertama adalah jujur. Orang yang amanah bisa menyampaikan informasi sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jadi orang yang memiliki sikap amanah, ia tidak akan biasanya selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu, ataupun ketika ia diberi amanah, dia selalu menginfokan hal tersebut dengan sangat detail, serta tidak pernah mengurang-uranginya, tidak pernah mengurangi dan melebih-lebihkannya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih dalam pun ya. Ya, kita paham lah ya tentang konsep tanggung jawab ini. Ketika kita diberikan tugas, ketika kita diamanahkan, ketika kita melakukan suatu hal dan kita membuat kesalahan, berarti kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat itu. Kemudian menepati janji. Dengan menepati janji dapat dimaknai bahwa seseorang memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh seseorang pada dirinya. Jadi jelas ya, menepati janji itu salah satu ciri-ciri seorang Muslim, dan sudah suatu kewajiban bagi kita untuk memiliki sikap menepati janji ini. Ketika kita berada di lingkungan, kita dicap baik dan dicap orang yang selalu menepati janji, dan itu akan membuahkan hasil yang baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian tegas, karena orang yang amanah bisa menjalankan kepercayaan orang yang diberikan kepadanya. Tentu orang tersebut akan memiliki sifat tegas. Jelas ya, ciri-ciri seorang Muslim itu adalah tegas. Dia tidak neko-neko dan tidak banyak memberikan, dan tidak banyak memberikan toleransi kepada hal-hal terutama yang memang batil dan tidak sejalan dengan agama. Dan yang jelas adalah tegas ini harus ditanamkan kepada diri seorang Muslim.
Yang terakhir adalah dipercaya untuk menjalankan tugas. Orang yang memiliki sifat amanah seringkali banyak dipercayakan tugas-tugas yang tidak biasa yang memang membutuhkan orang yang amanah untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena tugas tersebut akan gagal jika dipercayakan oleh orang tanpa kemampuan untuk bersikap amanah. Baik, untuk ciri-ciri muslim yang satu ini banyak sekali dibutuhkan ya di dalam sebuah perusahaan, dan memang memiliki sifat yang amanah itu pastinya kita akan banyak dipercaya dan akan diamanahkan banyak sekali hal kepada dari orang-orang sekitar kita. Karena pada dasarnya uh, uh, pada dasarnya seseorang itu memiliki sikap amanah yang bisa dipertanggungjawabkan, namun hal ini sungguh berat. Nah, contohnya mungkin dari kita ada yang pengen menjadi seorang pengusaha, pastinya kita ingin sekali punya anak buah, punya karyawan yang memang memiliki sifat hal ini dan bisa dipercayakan. Dengan begitu kita tidak perlu khawatir ketika kita memberikan tugas kepada mereka. Nah, hikmah dari perilaku amanah adalah dipercaya dan disegani orang lain, mendapat prasangka baik dari orang lain, mendapatkan simpati dari orang lain, akan dimudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan Allah. Pengimplementasian amanah bagi pelajar dan karyawan yang pertama adalah menjaga informasi penting atau rahasia perusahaan. Ketika kita menjadi karyawan di dalam sebuah perusahaan dan kita mendapati bahwa perusahaan tersebut memiliki permasalahan misalkan keuangan, dan kita tidak perlu membocorkan hal ini kepada orang-orang di luar sana. Ini dampaknya bisa kepada image dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang ada. Yang jelas kita semua paham akan tanggung jawab yang kita laksanakan karena kita memiliki kewajiban. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Hendaknya seorang karyawan ataupun pelajar itu selalu memiliki integritas tinggi dalam bekerja ataupun belajar. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang kita lakukan. Yang keempat adalah tegas dalam melapor atau menindak tindak kecurangan, pencurian, dan lain-lain. Nah, mungkin hal ini adalah dan mungkin sikap tegas dan dalam melapor atau menindak tindak kecurangan dan pencurian itu mungkin akan lebih sangat menantang ketika kita menjadi seorang polisi ataupun penegak hukum di negara kita. Yang kelima adalah menghormati dan menjaga nama baik orang lain. Di zaman sekarang sangat mudah sekali kita mengetahui aib orang lain hanya lewat media sosial. Banyak sekali berita-berita yang menyiarkan tentang gosip-gosip artis, misalkan perceraian ataupun skandal-skandal yang ada. Nah, ini juga perlu kita menghormati nama baik orang lain dengan cara merahasiakan itu sendiri untuk kita sendiri, dan kita tidak perlu membeberkannya kepada orang lain. Yang keenam adalah berkata jujur, apa yang dibicarakan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi implementasi amanah bagi pelajar dan pekerja ini selalu berkata jujur ketika di pekerjaan ataupun di sekolah, dan dengan begitu kita pastinya mendapat lingkungan-lingkungan yang positif, dan orang lain akan percaya bahwa kita ini selalu berkata jujur. Kemudian yang tujuh adalah
berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat jika waktu sholat telah tiba. Yang jelas adalah kita sebagai muslim sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ketika azan berkumandang, dan ini suatu kewajiban bagi kita untuk menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Hendaknya kita seorang muslim memprioritaskan sholat kita dibanding pekerjaan kita demi menghadap kepada Sang Pencipta. Yang kedelapan adalah menjaga jam kerja untuk kepentingan pekerjaan. Dan ini penting sekali bahwa kita harus terus ketika kita membuat janji dengan seseorang ataupun kita mengadakan meeting, kita harus selalu datang setidaknya lebih awal ataupun tepat waktu. Dan ini bisa memberikan citra yang baik bagi orang itu sendiri. Nah, kesimpulannya pada konsep amanah ini adalah amanah adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Amanah yang wajib dilakukan adalah amanah kepada Allah dan Rasul-Nya, sesama manusia, dan diri sendiri. Jadi tidak ada kewajiban untuk melakukan ataupun melaksanakan amanah ini selain daripada Allah dan Rasul-Nya. Sifat amanah memiliki banyak hikmah yang dapat kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Jelas hasil dari memiliki sifat amanah ini nantinya akan akan kita rasakan nanti di akhirat kelak, ataupun kita akan jelas merasakannya di dunia, di mana banyak sekali tantangan ketika kita memiliki sifat amanah ini. Yang terakhir adalah sifat amanah harus tertanam dalam diri kita dan diimplementasikan dalam kegiatan yang ada di kesehariannya. Yang jelas adalah amanah ini harus terus tertanam di dalam diri kita dengan cara melatihnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang baik ke depannya dan selalu bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa pilar kepemimpinan itu ada 5 perkataan yang benar, yaitu perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Sekian presentasi saya tentang konsep amanah. Saya harap dengan adanya video ini kita semua bisa memahami apa konsep amanah itu. Adapun bila ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, silakan komen di bawah. Insya Allah kami akan menjawabnya sesuai kapasitas yang kami punya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum bila ada salah kata dan kurang, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.